Apakah vaksin yang digunakan di Indonesia halal lagi toib? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak vaksin yang beredar dengan berbagai nama antara lain. 1. Vaksin Biotech Pfizer. 2. Vaksin CanSino. 3. Vaksin CoronaVac. 4. Vaksin Janssen. 5. Vaksin Moderna. 6. Vaksin Novavax. 7. Vaksin Oxford AstraZeneca. 8. Vaksin RBD Dimer. 9. Vaksin Sinopharm BPI-BP. 10. Vaksin Sputnik 5. 11. Vaksin lainnya. Berdasarkan data administrasi kependudukan Adminduk per Juni 2001, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 1.304.707.815 jiwa adalah perempuan. Pemerintah menyampaikan di Indonesia dosis vaksin yang sudah diberikan sebanyak 254 juta. Sedang divaksinasi lengkap sebanyak 105 juta atau 38,5%. MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 bahwa vaksin Sinovac dengan produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu 1. CoronaVac, vaksin COVID-19, 3. Vaksin 2 Bio, hukumnya suci dan halal. Untuk vaksin AstraZeneca, MUI mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021, hukumnya adalah haram karena mengandung unsur babi, namun boleh digunakan dalam keadaan darurat selama vaksin yang suci dan halal belum tersedia. Untuk vaksin yang lainnya, wallahu alam. Sayangnya, informasi ini kurang tersebar luas, sehingga Muslim di Indonesia masih banyak yang tidak tahu, termasuk saya. Sehingga menjadi kewajiban untuk menyebar luaskan melalui video ini. Intinya, jika ada yang halal, mengapa menggunakan yang haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar makan makanan yang halal lagi thayyib. Bagaimana ayat berikut ini? Surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh membelanjakan harta benda di jalan Allah, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menyentuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah.
Surah 2 Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan lebih rinci lagi tentang haramnya makanan, apalagi bila melakukannya dengan sengaja. Surah 5 Al-Maidah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, jika ada yang halal lagi thayyib, mengapa menggunakan yang haram? Surah 6 Al-An'am ayat 119. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم
عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa haram memakan bangkai, darah, daging babi karena semua itu kotor, termasuk binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah, tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Vaksin mana yang digunakan? Apakah yang halal, lagi toyib, atau yang haram karena darurat? Tergantung kepada keputusan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.